Tentunya bagi keluarga Sapriadi, tak pernah terpikir jika orang yang mereka cintai secara tiba-tiba meninggal begitu saja. Padahal hanya selang 2 jam yang lalu, Sapriadi baru saja berkumpul dengan mereka. Sapriadi meninggal karena dikeroyok tetangga yang tinggal di depan rumah mereka. Sapriadi diinjak-injak dan diserang dengan sajam. Meskipun tetangga yang lain sudah berusaha memisahkan agar Sapriadi selamat, namun pria 30-an tahun itu pada akhirnya meregang nyawa. Semua hanya karena tetangga mereka yang bersikap seenaknya, egois dan tak punya tenggang rasa. Sekitaran bulan Desember 2016, Sapriadi bersama tetangga yang lain mendatangi kediaman keluarga Nuri. Kedatangan Sapriadi dan tetangga lainnya ke sana lantaran ingin menyampaikan jika anak Nuri yang bernama Sanjaya terlalu berisik. Sanjaya sering membawa teman-temannya nongkrong di teras rumah mereka sambil bermain gitar. Bukannya warga yang tinggal di Jalan Belia, Gang Kamboja, Lampung ini tak paham jika Sanjaya lagi menikmati masa mudanya dengan teman-temannya. Namun, Sanjaya dan teman-temannya bermain gitar dan bernyanyi hingga hampir subuh. Padahal, di sekitar gang mereka masih banyak tetangga yang punya anak kecil. Belum lagi para orang tua yang pastinya butuh ketenangan untuk beristirahat. Saat itu Sapriadi bersama tetangga lainnya malah dikatai tak sopan oleh Sanjaya. Dan sayangnya, Nuri juga tak menegur anaknya itu. Bahkan setelah kejadian itu, Sanjaya masih saja mengajak teman-temannya berkumpul di teras rumahnya sambil bergitaran dan bernyanyi, tanpa memandang kenyamanan tetangga lainnya. Kelakuan anak Nuri itu tentunya membuat warga gerah. Sikap egois Sanjaya benar-benar membuat tetangga di sana kesal. Sanjaya seakan-akan tak ada rasa hormat dengan tetangga sekitar rumahnya. Bukan itu saja, jika ada tetangga yang melihat Sanjaya dan teman-temannya kumpul di teras, pemuda-pemuda itu malah seperti menantang. Siapa yang tak kesal jika punya tetangga seperti itu? Sapriadi merupakan yang paling vokal merasa terganggu dengan kebiasaan buruk tetangganya itu. Terlebih jika malam minggu, Sanjaya dan teman-temannya benar-benar sesuka hati tanpa memandang perasaan tetangga yang lain. Akibat sikap egois keluarga Nuri itu, tetangga mulai tak suka dengan mereka. Terlebih Sapriadi, sejak kejadian ditegur kemarin, hubungan kedua keluarga ini seperti api dalam sekam. Kedua keluarga itu menyimpan amarah yang tak tentu arah. Sementara itu Nuri tak juga bisa mendidik anaknya itu. Akibatnya semakin hari membuat Sapriadi kegerahan. Hingga pada tanggal 8 Januari 2017, saat itu malam minggu, sekitaran pukul 12:30 malam, Sapriadi yang sedang mabuk datang ke rumah Nuri sambil membawa sajam. Setibanya di depan rumah Nuri, Sapriadi menggedor-gedor pintu rumah Nuri dengan menggunakan sajam. Setelah itu, ia masuk ke ruang tamu. Dari dalam, Sapriadi lantas memecahkan kaca jendela rumah Nuri. Melihat tingkah Sapriadi yang sedang mabuk itu, Sanjaya lantas berlari ke arah Sapriadi dan berusaha melompat menerjang Sapriadi. Namun tak kena. Meskipun tak kena, Sapriadi ternyata membalas. Ia hantamkan sajam yang ia bawa tadi ke kepala Sanjaya, dan hasilnya kepala Sanjaya pun berdarah. Melihat adiknya dianiaya oleh Sapriadi, Nurhadi lantas mengejar Sapriadi. Keduanya pun berkelahi. Saat itu, Joni, tetangga mereka, menarik keluar Sapriadi untuk ditenangkan atau dilerai. Namun, seketika itu juga anak-anaknya Nuri yang lain keluar. Di sana ada Rahmat, diikuti Sanjaya, Rifa, dan Nurhadi. Bahkan Nuri sendiri pun menyerang Sapriadi dengan dikeroyok. Sapriadi dipukul dan diinjak-injak, dan dada Sapriadi diserang dengan sajam oleh Rahmat. Mereka lantas berhenti setelah tetangga yang memisahkan. Namun sayang, Sapriadi harus meninggal. Kejadian mengerikan itu lantas dilaporkan warga ke Polsek Sukarame.
Tak lama, polisi pun datang. Beberapa orang pun diperiksa untuk mengetahui apa yang sudah terjadi. Polisi lantas mendatangi rumah Nuri. Di sana ada Nuri yang sedang ketakutan dalam kondisi duduk. Sementara keluarga yang lain menangis di tengah rumah. Polisi lantas bertanya keberadaan anak-anak mereka. Saat itu istri Nuri menjawab jika tak tahu. Nuri juga mengaku tak tahu. Polisi lantas segera menggeledah rumah Nuri hingga ke pintu belakang. Namun memang anak-anak Nuri itu tak ditemukan. Malam itu juga Nuri dan anaknya Rahmat dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, untuk menghindari hal buruk kepada keluarga Nuri yang lain, anak-anaknya yang lain dan istrinya diperintahkan mengungsi dari sana. Setelahnya petugas tampak berbicara dengan warga setempat. Warga pun diminta untuk waspada guna menghindari adanya keributan yang lain. Sementara itu di rumah Supriyadi, keluarga menangis histeris. Bahkan anak laki-laki korban yang masih balita menangis menjerit memanggil bapaknya. Keluarga Supriyadi tentunya mengalami trauma yang begitu dalam, terlebih anak-anaknya. Di bulan Mei 2017, dalam persidangan jaksa menyatakan jika apa yang sudah terjadi merupakan awal dari kesalahan korban, di mana korban datang dengan kondisi mabuk sambil membawa sajam. Korban lantas dengan sajam yang ia bawa merusak pintu rumah tersangka, bahkan memecahkan kaca rumah. Dan korbanlah yang pertama kalinya menyerang keluarga Nuri dengan sajam, yang saat itu membuat kepala Sanjaya berdarah. Akibat kejadian malam itu, pada tanggal 29 Mei 2017 di Pengadilan Tanjung Karang, Nuri divonis 8 tahun penjara dan anaknya Rahmat yang sudah menusuk korban divonis 11 tahun penjara. Sedangkan dua anak Nuri lainnya, Sanjaya dan Rifa, masih buron. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.